Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Cerita dimulai dengan diterimanya Kim Yohan sebagai siswa pelatihan jaksa di kantor kejaksaan. Di tempat pelatihannya ini, dia bertemu dengan ketua pelatihan yudisial bernama Pak Mok dan Pak Noh. Pak Mok adalah orang yang ambisius, karena dia ingin divisi KPK menangkap seorang kriminal yang dilindungi oleh divisi DPK. Dan untuk mewujudkan hal itu, Yohan yang masih menjadi siswa pelatihan pun diberi tugas untuk menangkap kriminal tersebut. Yohan, yang awalnya menolak karena tugas ini ilegal, akhirnya menyetujuinya karena dijanjikan masa depan yang bagus oleh Pak Mok. Setelah persetujuan itu, mereka mengirim Yohan untuk mendekati jaksa Jaesun, dan setelah berhasil, Yohan pun mulai memata-matai dan mengawasi pergerakan dari beberapa orang penting lainnya yaitu Sang Wok, dan seorang penjudi kriminal bernama Yang Jon di sebuah rumah judi terbesar di Korsel. Tetapi dalam aksi pertama ini Yohan gagal menangkap basa mereka dan pulang dengan tangan kosong. Malam hari itu, Pak Mok dan Pak Noh datang untuk membicarakan tugas yang gagal ini, dan Yohan memberitahu kalau penyebab kegagalannya adalah karena terdapat kebocoran informasi. Mereka tidak memarahi Yohan karena hal ini sudah diketahui oleh Pak Mok. Dan untuk itu Pak Mok yang ambisius mencoba memberikan tugas lanjutan untuk menangkap si kriminal, Yang Jon, yaitu, dengan mengambil video rekaman Yang Jon, yang dipegang oleh Le Taekwang di penjara. Yohan yang mendengar itu sedikit terkejut tetapi sedikit tertarik. Karena misi ini berbahaya, Pak Noh yang baik ini menyuruh Yohan berpikir ulang. Keesokan harinya, Pak Mok dan Pak Noh mengikuti sesi rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota divisi KPK. Di pertemuan rahasia ini, mereka berencana akan menyerang divisi DPK secara diam-diam menggunakan senjata rahasia milik Pak Mok. Namun, informasi tersebut ternyata bocor ke tangan salah satu divisi DPK, yaitu Byung Wook. Tak berselang lama setelah informasi itu bocor, kejadian buruk pun menimpa Pak Mok, Yohan, dan Pak Noh. Pada hari itu, mereka sempat diserang oleh beberapa orang secara diam-diam. Khususnya Yohan, yang diculik dan diancam oleh pria pemilik tempat judi terbesar di Korea, yaitu Jo Hedo. Karena kejadian itu, Yohan menjadi takut dan berencana untuk mundur dari misi tugas mata-mata ke penjara. Rekan Pak Mok yaitu Pak Noh yang memahami ketakutan anak didiknya pun memahami hal itu. Dia membolehkan Yohan untuk mundur, dan segera akan menghapus data profil Yohan dari Saijikdong. Tetapi belum sempat dihapus, Pak Noh mendapat panggilan dari Byung Wook dan tak lama setelah itu, dia pun tewas karena dibunuh. Berita tewasnya Pak Noh membuat Yohan terkejut. Dia menghadiri pemakaman dan tak lama setelah itu, Pak Mok datang dengan bukti kalau peristiwa tewasnya Pak Noh adalah ulah seseorang di divisi DPK, yaitu Byung Wook. Pak Mok mencoba membujuk Yohan melanjutkan misi tugasnya itu. Dia memprovokasi Yohan yang masih muda, hingga Yohan pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, informasi rahasia Yohan sebagai mata-mata diketahui oleh Byung Wook. Dia datang ke kantor Pak Mok untuk mengancamnya dengan menggunakan profil Yohan. Karena takut informasinya bocor, maka, Pak Mok pun menghapus informasi pribadi Yohan di Saijikdong, tanpa diketahui Yohan. Sementara itu, Yohan yang akan memasuki penjara dikunjungi oleh Byung Wook. Dia minta Yohan untuk membocorkan rencananya dengan imbalan yang pantas, tetapi Yohan berpura-pura tidak tahu di hadapan Byung Wook, dan dia melanjutkan perjalanannya masuk ke penjara. Sesaat Yohan masuk penjara, misinya tidaklah mudah begitu aja diselesaikan. Karena Byung Wook sudah merancang semuanya agar Yohan tersiksa. Di dalam penjara ini, dia harus berurusan dengan sistem yang ada di dalam penjara, sekaligus harus berurusan dengan penghuni sel penjara bernama Bos Do Chul, yang dulu sempat dikenal sebagai geng Buk Yongpa. Hari-hari Yohan menjadi kurang bagus karena Do Chul mengetahui bahwa sebelum masuk penjara, Yohan sudah merusak rumah judi terbesar milik teman gengnya bernama Jo Hedo. Karena itu, mereka pun selalu mengganggu Yohan secara terus-menerus, dan menyuruh Yohan untuk mendekati seorang tahanan lain yang dijuluki sebagai Dekan atau bernama Sun Oh. Di bawah ancamannya, Yohan pun, mau tidak mau harus mengikuti perintah Do Chul dengan memainkan permainan judi untuk mendekati Sun Oh. Tetapi hal itu tidaklah mudah karena sistem judi di penjara ini memiliki 3 tingkatan. Selama Yohan berada di dalam penjara, ternyata neneknya meninggal dengan cara yang tak wajar. Yohan mencurigai banyak hal setelah kematian nenek,
termasuk Pak Mok yang saat itu membela salah seorang divisi DPK, yaitu Jaesun. Hal ini membuat Yohan marah dan berjanji akan menangkap pelakunya setelah dia bebas dari penjara, atau setidaknya mendapatkan video Letekuang. Setelah mengantar pemakaman neneknya, Yohan diam-diam mendapat bantuan dari dua orang penting, yaitu Sun Oh dan Suyon. Kedua orang inilah yang nantinya akan menjadi bantuan Yohan mengatasi masalah di penjara dan masalah kematian neneknya. Tetapi bantuan dari mereka ini ternyata punya tujuan yang berbeda. Suyon punya tujuan membantu Yohan untuk menemukan pembunuh neneknya, asalkan Yohan bisa membantunya balas dendam ke Byung-wook, divisi DPK. Di sisi lain, Sun Oh akan membantu Yohan dengan melindunginya selama di penjara, asalkan Yohan bisa membantunya untuk balas dendam dan menguasai negara dengan cara berjudi. Meskipun kerjasama mereka tidak begitu dipahami Yohan pada awalnya, namun, Yohan menyetujui semua kesepakatan itu. Setelah mendapat bantuan dari Sun Oh, dan berhasil melalui rintangan di Liga Perjudian, Do Chul mendatangi Yohan dan menyuruhnya untuk bersiap-siap menghabisi Sun Oh di ruangan yang sudah disepakati. Tetapi, karena Yohan mengetahui kalau dirinya akan disingkirkan oleh Do Chul, maka, Yohan pun memilih membantu Sun Oh untuk menyerang geng Do Chul hingga mereka mengalahkan dan menyiksa geng Do Chul di Pendulum. Lepas dari belenggu geng Do Chul, Yohan yang sudah bekerja sama dengan Sun Oh mulai diajari cara permainan trik kartu, cara bertarung, dan dia pun diberikan hadiah seperti membiarkan Yohan melihat kondisi Letekuang. Tetapi sayangnya keadaan Letekuang terlihat buruk hingga dia tidak bisa mendapatkan video yang disimpannya. Untuk terus bisa menyelesaikan misi di penjara, Yohan mengikuti semua nasihat, ataupun pelatihan trik kartu yang diberikan oleh Sun Oh. Karena Sun Oh punya tujuan lain yaitu, mengalahkan serta mengusir Yang Jon yang saat ini menguasai penjara dari luar. Namun hal ini tidaklah mudah karena rekan lama Sun Oh di tingkat ketiga, bernama Namdaemon, selalu menghalangi mereka. Namun setelah Namdaemon dihajar oleh Sun Oh sampai babak belur, mereka pun akhirnya bisa melawan Yang Jon dengan permainan judi kartu, dan berakhir dengan kemenangan di pihak Sun Oh. Tak berselang lama, Sun Oh merancang rencana bersama Yohan untuk menguasai perjudian yang dikuasai oleh Yang Jon atau perusahaan Destination, hingga Yohan pun punya bayangan mengenai tingkat perjudian dengan skala internasional tersebut. Dan karena Sun Oh pula, Yohan tahu mengenai sistem yang ada di penjara, termasuk beberapa anggota Shin Sendong. Setelah itu Sun Oh pun keluar dari penjara dan meninggalkan Yohan sebagai penerusnya di Liga Judi tingkat 1. Keluarnya Sun Oh membuat Yohan tidak punya pelindung hingga akhirnya dia pun dikejar-kejar oleh Namdaemon. Untuk bisa menguasai penjara ini, Yohan mulai merancang rencana untuk bisa menundukkan Namdaemon, yaitu dengan memberikan semua uang judi serta akses penting yang sebelumnya dikuasai oleh Sun Oh, asalkan Namdaemon mau membantu ataupun tidak mengganggu rencana Yohan. Di sisi lain, setelah Yohan bekerja sama dengan Suyon, dia terus mendapatkan sejumlah bukti pembunuhan nenek Yohan yang terlihat secara sistematis. Yohan pertama-tama mencurigai Pak Mok, karena dia menemukan video yang menunjukkan kalau dia menggotong tubuh nenek. Yohan yang melihat video tersebut terlihat sedih juga marah. Namun, setelah Yohan menginterogasinya, dia membantahnya dengan bukti yang mengatakan kalau itu adalah video jebakan. Karena peristiwa ini, Yohan menjadi tidak bisa mempercayai Pak Mok lagi. Selanjutnya, pencarian pun berlanjut sampai Suyon menemukan bocah bernama Min Ho, yang merupakan seorang saksi mata. Karena Suyon kesulitan mempunyai akses lebih untuk membantu mencari riwayat keluarga Min Ho, maka, Yohan pun menginginkan pertemuan dengan Shin Sendong. Sayangnya anggota Shin Sendong, yaitu Pak Do, tidak mau bekerja sama dengan Yohan. Tetapi Yohan tidak habis akal, dengan dibantu oleh Namdaemon, dia mulai membobol akses data ke petugas sipir penjara dan berhasil mendapatkan rahasia milik Pak Do. Kejadian ini memang mengejutkan Pak Do yang mendatanginya secara diam-diam. Tetapi, pada akhirnya Yohan mendapat kesepakatan dengan Pak Do, dan berhasil mendapat izin keluar sementara dengan membawa misi mengirim surat dan rencana menyelamatkan saksi mata, yaitu Min Ho. Pada misi ini ternyata Yohan membuat kekacauan. Dia menyelamatkan seorang pria bernama Bon Cheol yang harusnya direncanakan tewas di tangan Johedo. Dan karena hal ini, rencana Yohan untuk mendapatkan saksi mata atau bocah Min Ho pun ikut gagal. Min Ho tewas di tangan Yang Wa karena Yohan gagal menyelamatkannya.
Kemudian, setelah kembali dari misi, Pado menjadi marah dan Johan tidak punya bantuan ke Shin Sendong lagi. Tak berselang lama setelah kejadian tewasnya Minho, Johan mulai membuka pencariannya terkait informasi yang diberikan Minho sebelum tewas. Johan berhasil membuka media sosial milik si bocah. Dia melihat satu persatu, dan saat Johan melihat video Sunoh menggunakan topeng pembunuh, dia terlihat cukup terkejut dan langsung mengambil kesimpulan bahwa Sunoh bisa keluar dari penjara berkat Pado. Menyadari hal ini, Johan langsung memberitahu Suyon semua pemikirannya, dan dalam waktu dekat, Johan sudah membuat rencana untuk mendekati, sekaligus menargetkan Pado. Kemudian, Johan mulai membatasi akses Pado mencari rekrutan baru, dengan mengundang jaksa untuk merombak sistem penjara. Setelah itu, Johan mengorbankan diri untuk difitnah atas pembunuhan bos Docul, yang membuat Johan akan mengemis ke Pado untuk diselamatkan. Setelah berhasil mendekati Pado, kini, Johanlah yang menjadi satu-satunya orang suruhan Pado di Shin Sendong. Berkat rencana ini, Johan berhasil keluar dari penjara tetapi dia tetap harus mengikuti semua tugas yang diberikan Pado, termasuk membunuh seseorang bernama Wo Sangqi. Setelah berhasil keluar penjara, Johan mulai merancang misinya bersama Suyon di tempat persembunyian. Kini mereka berdua akan menuntut balas dendamnya ke semua orang. Dan rencana pertama mereka adalah menjatuhkan Pado dari Shin Sendong. Dalam rencana ini, Johan bekerja sama dengan Bon Cheol, orang yang dulu akan dibunuh Jo Hedo atas suruhan Pado. Johan menyelamatkannya dan orang inilah yang menjadi bantuan Johan saat ingin membunuh Wo Sangqi, seorang akuntan sekaligus ayah Minho. Dalam kerjasama dengan Bon Cheol, mereka menyelamatkan Wo Sangqi sebagai asetnya di masa depan, dan Johan pun berpura-pura melaporkan ke Pado bahwa Wo Sangqi sudah tewas. Setelah itu, dia pun diberi tugas lagi, kali ini untuk menargetkan perusahaan Destination dan mengambil dana gelap manajer kasino yang dipegang oleh dua preman bersaudara, yaitu Yang Jon dan Yang Wa. Supaya berhasil, Pado menyuruh Johan untuk bermain judi dan mengambil saham Destination. Semua itu diperlukan untuk mendapatkan undangan khusus supaya bisa memasuki kasino di gedung Goldman. Setelah beberapa waktu, Johan akhirnya mendapatkan undangan tersebut dari cara yang tak terduga. Dan setelah melaporkan hal itu, Pado menyuruh Johan bekerja sama dengan Sunoh untuk merebut dana tersebut. Ketika Johan bermain judi kasino di gedung Goldman, dia bertemu dengan Yang Jon. Kemudian mereka pun bermain judi dengan mempertaruhkan semua aset miliknya masing-masing. Namun Yang Jon tidak tahu kalau para pemain yang ada di sana hampir semuanya sudah berpihak atau disuap oleh Johan. Karena itu, Johan pun akhirnya memenangkan permainan ini dengan keuntungan yang luar biasa. Tetapi rencana berbahaya ini diketahui oleh Yang Jon, dia curiga kalau telah dicurangi. Sehingga terjadilah kekacauan yang membuat Suyon dan Johan terjebak di gedung Goldman. Beruntung Johan sudah bekerja sama dengan Jo Hedo dan berhasil lolos dari gedung ini setelah merebut dana dari tangan dua preman bersaudara. Setelah berhasil merebut dana tersebut, Johan menyuruh Wo Sangqi untuk membuat rekening dana cadangan agar dia bisa menyimpan dana manajer kasino tersebut ke tangan Johan. Ketika rencana ini mulai berhasil, tiba-tiba Sunoh tertangkap oleh dua preman bersaudara. Karena Johan yang sudah berhasil membuat rekening cadangan, dia pun mencoba melakukan pertukaran setara untuk membebaskan Sunoh, yaitu dengan dana manajer kasino. Dan setelah Sunoh dibebaskan, dia mampu mengelabui dua preman tersebut karena dana tersebut sudah dipindahkan ke akun cadangan. Setelah dia berhasil mendapatkan Sunoh dan membawanya ke tempat persembunyian, Johan mulai menginterogasinya terkait kematian si nenek, tetapi dengan bukti video dari Minho sekalipun, Sunoh tetap tidak mau mengakui hal ini. Dia lebih memilih bungkam sampai nyawa pun taruhannya. Selanjutnya Johan mulai menjalankan rencana menjatuhkan Pado dengan bantuan 4 ketua Shin Sendong. Johan meminta mereka untuk mendukungnya menjatuhkan Pado, divisi DPK dan Destination. Sebagai gantinya, Johan membuat kesepakatan yang akan menguntungkan mereka. Ketika Johan mencoba menipu Pado dengan memberitahu kalau dana tersebut ternyata sudah dia ambil untuk membuat perusahaannya sendiri, dia pun menjadi marah ke Johan. Kini Pado tidak punya kekuasaan lagi karena Bon Cheol dan 4 anggota Shin Sendong setuju kalau Johan akan menyingkirkan Pado. Kemudian Bon Cheol mulai menyingkirkan Pado dengan cara diam-diam. Dia menyerahkan eksekusi itu ke Sunoh,
supaya dia bisa merekam bukti kalau Suno dan Padolah yang selama ini membunuh nenek Yohan. Dan hal itu pun terbukti dalam percakapan mereka, yang memang sejak pertama Yohan masuk penjara, dia sudah menjadi target oleh Pado. Bahkan merekalah yang merencanakan untuk membunuh nenek, menculik keluarga Wosangki, serta menuduh Pak Mok dengan video. Tetapi sayangnya ketika Suno ingin menghabisi Pado, dia jatuh pingsan karena kehabisan darah. Kemudian, bukti rekaman mereka diserahkan ke Yohan dan mereka pun mulai menjalankan rencana lain lagi, yaitu merebut posisi manajer kasino dari tangan dua preman bersaudara, dan menjatuhkan divisi DPK, Destination, dalam satu waktu. Supaya rencana pertama itu berhasil, Yohan mulai berusaha menyingkirkan atau memisahkan Yangwa, dan menahannya ke penjara supaya Yohan bisa bertemu dengan Ani, dan setelah berhasil merebut posisi manajer kasino, yang disetujui oleh seluruh pemilik dana gelap, termasuk dari pemegang dana di Macau, Yohan mulai menjalankan rencana kedua. Dalam rencana menjatuhkan semua organisasi dalam satu waktu, Yohan mulai menyebarkan pesan berupa rekaman percakapan palsu bahwa Suyon dan Yohan mulai saling menjatuhkan. Setelah rekaman itu tersebar, Suyon pergi ke Shinsendong. Dia berencana melaporkan Yohan kalau dia sedang mengincar mereka. Begitu mereka selamat dari kejaran Yohan, mereka pun berterima kasih ke Suyon dengan menjadikannya sebagai anggota Shinsendong menggantikan Pado. Kemudian, Suyon pun melaksanakan rencana selanjutnya, yaitu membuat kelompok Shinsendong baru di bawah pengawasannya. Dia mulai merekrut kembali Yang Jon, Pak Mok dan Pado untuk menjadi satu kelompok. Sedangkan Yohan saat ini mulai mendekati Byung Wook, dia berencana merekrutnya dan memprovokasinya agar bisa menjatuhkan kelompok yang dibuat Suyon, serta untuk melindungi Yohan dari kejaran pemegang dana manajer kasino yang lama. Tetapi rencana ini ternyata kurang berhasil, karena kelompok Yang Jon dan Pado mengetahui kalau Suyon berpura-pura untuk memusuhi Yohan. Kemudian, Pado melaporkan hal ini ke seluruh kelompok termasuk pemilik dana gelap, yaitu orang Macau, Shinsendong, dan geng Bung Kiopa. Sampai akhirnya Suyon merasa geram dan membunuh Pado dengan obat bius yang kuat. Yohan yang telat mendengar berita ini dari Suyon akhirnya menjadi incaran semua kelompok. Tetapi, hanya Johedo dan dua preman bersaudara ini yang datang untuk menghabisi kepala Yohan, karena mereka juga memperebutkan posisi manajer kasino. Johedo dengan cepat bergerak membawa geng Bung Kiopa atau pasukannya ke kantor manajer kasino. Di sana terdapat 6 demon yang disewa oleh Yohan, untuk menyimpan data rahasia milik semua organisasi ini, terutama, semua kesalahan, Byung Wook dan divisi DPK. 6 demon ditahan Johedo dan Yohan pun, datang untuk menyelamatkannya. Namun, tak berselang lama datanglah Yang Jon hingga, akhirnya terjadi kekacauan yang menyebabkan Yang Jon ditusuk oleh anak buah Johedo. Yohan dan 6 demon mencoba mengambil kesempatan ini untuk melindungi Yang Jon supaya mereka berhutang budi. Tetapi, 6 demon tewas dan menyerahkan data tersebut ke Yohan. Ketika Yang Wa datang, dia sedikit telat karena Yang Jon sudah bersimbah darah. Lalu, Yohan pun membawa 2 preman bersaudara ini untuk diselamatkan dari tempat ini, karena tempat ini akan dikepung oleh polisi. Yohan berhasil kabur membantu Yang Jon agar selamat, namun, karena luka yang diterimanya terlalu parah, dia pun akhirnya tewas. Peristiwa kematian Yang Jon akhirnya membantu Yohan untuk mendapatkan bukti berupa video Letakwang dan dia pun berhasil membujuk Yang Wa untuk menjadi saksi menangkap Byung Wook. Di sisi lain, Suyon saat ini tidak bisa kemana-mana karena berita penangkapan dirinya, yang dibuat oleh Byung Wook sudah tersebar ke seluruh media televisi. Karena Suyon tidak sabaran, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke gedung jaksa di mana Byung Wook berada. Dia dengan nekat akan membunuh Byung Wook dengan pistol. Namun aksinya dihentikan oleh Yohan yang saat itu juga datang, hingga akhirnya mereka berdua pun ditangkap. Yohan datang bukan untuk menyerahkan diri, tetapi dia sudah merancang semua rencana selama beberapa hari agar bisa membantu Suyon. Tepatnya saat mereka ditahan di ruangan yang sama, Yohan memberitahu rencana selanjutnya, yaitu, menyuruh Suyon untuk mengambil sebuah bukti yang bisa memenjarakan Byung Wook. Dengan bantuan jaksa pilihan Yohan, yaitu, Jaksa Wo Jae, Suyon pun, akhirnya bisa mengambil bukti tersebut. Setelah Yohan bisa keluar dari ruang tahanan, dia menyuruh Jaksa Wo Jae mengundang Byung Wook dan berpura-pura menangkap Suyon. Namun saat Byung Wook tiba, di sana sudah ada Yohan dan Suyon yang akan membeberkan bukti untuk menangkap dan memenjarakan Byung Wook.
Dengan semua bukti yang juga melibatkan mantan presiden, termasuk organisasi di Makau, Byung-wook tetap bersikeras tidak peduli. Supaya bisa menekan Byung-wook lebih dalam lagi, Yohan yang sudah punya rencana cadangan, sekali lagi memaksa Byung-wook supaya menyerah. Kini langkah akhir Yohan adalah bekerja sama dengan pemilik dana manajer kasino di Makau, dan mengganti Ani supaya Byung-wook tidak punya bantuan apapun dari Makau. Hal ini membuat Byung-wook akhirnya menyerah di hadapan Yohan, hingga akhirnya dia dihukum dan disidangkan ke pengadilan. Tak lama setelah Byung-wook akan dibawa penjara, Suyon yang punya kesempatan balas dendam akhirnya menghukum Byung-wook dengan menyuntikkan narkoba, sampai akhirnya Suyon pun menyerahkan dirinya sendiri ke kepolisian. Di sisi lain, Yohan yang sudah berhasil membantu Suyon memenjarakan Byung-wook tidak berhenti di situ saja. Kini dia pun mengincar Pak Mok supaya ditangkap karena telah membunuh detektif yang menginvestigasi nenek Yohan. Tetapi dia lolos karena sudah membuat rencana jauh hari saat dia yakin kalau Yohan mengincar dirinya. Setelah lolos, Pak Mok berencana menyingkirkan Suyon tetapi dia tiba-tiba didatangi oleh Yang Hwa, dan ini membuat cerita akhir dari drama Insider pun jadi menggantung. Ditambah ketika Yohan tiba-tiba ditangkap oleh anggota Badan Intelijen Korea, dia kembali melihat topeng yang dikenakan oleh Sunoh. Di akhir cerita drama ini, saya mencoba membuat spekulasi singkat mengenai karakter Sunoh, jika film Insider meliris season 2. Di cerita nanti, ketika Sunoh selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh anak buah Yang Jon, ada kemungkinan dia akan bergabung dengan kelompok Buk Yongpa di bawah perintah Yang Hwa. Atau bisa saja sutradara membuat Sunoh tidak membunuh si nenek, karena sifatnya yang memang tidak pernah membunuh. Ini terlihat ketika Sunoh mencoba menghajar Namdaemon di episode sebelumnya, karena dia terlihat gemeteran setelah memukul Namdaemon.